signifikan sih menurut Oke, kami. nanti kasih PR ke Indonesia ya, dari Transparansi Internasional Indonesia bagaimana untuk mengubah rapor merah menjadi rapor hijau. Tapi paling tidak rapor kuning dulu lah ya. Kalau rapor hijau itu terlalu muluk-muluk begitu ya. Kalau Mas Yasar, 34 di lapangannya seperti apa? Nyata. Kalau nanti kita komparasi dengan pernyataannya Pak Abraham bahwa dari 2009 bagaimana penanganan KPK terhadap korupsi. Silakan. Iya, menurunnya skor IPK kita di 2025 memang seharusnya menjadi tamparan keras begitu untuk pemerintah. Karena memang dalam kurun waktu 1 tahun saja bisa turun sedemikian rupa, meskipun rasanya agenda anti korupsi itu menjadi agenda prioritas begitu ya. Kita bisa melihat dari bagaimana pidato presiden sejak awal dilantik, bahkan ketika kampanye pun itu seperti menjadi agenda prioritas. Tapi itu tuh sama seperti tadi dibilang oleh Bang Abraham, itu tidak diterjemahkan begitu dari indeks ini. Kalau dari catatan kami memang kami tidak kaget begitu ya dengan hasil dari CPI ini yang menurun ke skor 34. Karena selama 1 tahun belakang bukan hanya dari segi pendidikan, kita melihat bahwa ekosistem pemerintahan yang coba untuk dibangun itu justru mempertahankan praktik-praktik yang bisa memantik korupsi itu sendiri. Kita bisa melihat dari konteks bagaimana konflik kepentingan itu justru dipelihara, baik itu di pemerintahan maupun di banyak sektor. Dan juga kami melihat banyak praktik-praktik nepotisme yang makin menyeruak dan juga patronase. Dalam hal ini misalnya bagi-bagi kue jabatan begitu ya. Atau bagi-bagi kue kekuasaan untuk para loyalis pemerintah. Termasuk juga atau tidak terkecuali di program-program prioritas. Jadi itu nyata dan kalau misalnya kita lihat dari sektor penindakan juga kita bicara KPK, pasca revisi undang-undang di 2019 itu konsisten ada penurunan begitu dari segi penindakan. Baik itu dari aktor yang ditersangkakan maupun dari kualitas tersangka itu sendiri. Misalkan dulu kita banyak melihat KPK melakukan OTT, itu pasca revisi undang-undang di 2019, grafiknya menurun sangat drastis. Bahkan di angka di bawah belasan begitu. Pernah ada di angka cuma 6, 7 begitu. Dan dari sisi high profile tersangkanya itu juga sangat menurun begitu. Kita mengetahui ekosistem politik kita tidak banyak berubah gitu. Jadi tidak mungkin menurunnya penetapan tersangka ini beriringan dengan banyaknya politisi yang taubat atau mungkin kualitas korupsi kita pemberantasan korupsi kita membaik di sektor politik. Tapi saya melihat atau kami melihat ini justru lebih kepada tajinya memang dihilangkan secara struktural oleh revisi di 2019 itu. Oke, kembali ke Pak Abraham. Kalau tadi Anda sudah, dulu, kalau di Kertanegara posisinya serius santai atau berasa terintegrasi oleh Presiden? Enggak, itu pertemuan yang sangat terbuka ya, semua orang bebas mengeluarkan pendapat dan kita saring challenge kalau ada sesuatu yang mungkin perlu digali lebih dalam. Jadi semua terbuka. Maka pada saat itu karena saya diminta untuk menjelaskan tentang roadmap pemberantasan korupsi, saya buka saja pada saat itu ya. Kemudian juga masalah IPK dan juga masalah reformasi kepolisian sebenarnya. Oke. Tapi saya lebih banyak Dulu, kalau santai saya boleh duduk berarti ya, Oh, kita biar silakan. lebih santai begitu ya. Apa kemudian yang menjadi catatan Anda sejak Undang-Undang KPK yang baru 2019 diketok oleh DPR dan berlaku hingga saat ini? Ya, saya melihat gini ya. Ketika Undang-Undang KPK 2019 direvisi yang menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif, maka turunannya seluruh pegawai KPK pada saat itu harus dikonversi menjadi pegawai negeri sipil, ASN. Oke. Karena adanya revisi undang-undang sehingga pegawai KPK harus berubah statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Di sini yang sangat bermasalah menurut saya. Oke, saya punya pernyataan dari pimpinan KPK soal posisi KPK di yudikatif, kemudian eksekutif maksudnya, terus direncanakan ke yudikatif. Tapi sambil melihat ini diteruskan terlebih dahulu. Jadi ketika undang-undang ini sudah undang-undang 2019 menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif, maka turunannya bahwa pegawai KPK harus berstatus pegawai negeri sipil. Yes. Maka pada saat itu dibuatlah tes, ya tes kepada seluruh pegawai KPK yang namanya tes wawasan kebangsaan yang dilakukan Firly Bahuri dan kawan-kawan. Yang ironinya menurut saya tes wawasan kebangsaan ini adalah bukan tes yang mencoba menggali seberapa jauh wawasan kebangsaan para pegawai KPK atau seberapa jauh mereka punya nasionalisme. Tapi justru tes pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tes itu mengandung pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya
tidak relevan sama sekali. Oke. Untuk Bahkan menggali- saking tidak masuk akalnya. Sama tidak masuk akalnya sehingga saya menyebutnya tes wawasan kebangsaan abal-abal. Saya menyebutnya gitu karena sama sekali tidak masuk akal ya. Jadi saya melihat tes wawasan kebangsaan yang dilakukan itu hanya sekedar bertujuan menyingkirkan 57 orang yang saya tahu betul ini adalah orang-orang yang selama ini bekerja mendedikasikan dirinya untuk pemberantasan korupsi. Dan betul setelah tes itu mereka disingkirkan bahwa dinyatakan tidak lulus. Padahal sebenarnya menurut saya tesnya yang berbau abal-abal. Kira-kira Oke. seperti itu. Komentari dulu pimpinan KPK saat ini, kita bisa lihat. Nah ini, apanya yang mau dikembalikan? Undang-undang bukan barang yang bisa dipinjam, setelah selesai pakai dikembalikan lagi. Setelah ini, Johannes Tanak juga mengatakan bahwa ya udah masuk rumpun ke yudikatif aja kalau memang tujuannya adalah menjaga independensi. Menurut Anda setuju dengan ini atau kembalikan lagi seperti semula independen tanpa rumpun manapun? Mungkin Pak Yohanes Tanak ini kurang membaca tentang semangat pemberantasan korupsi secara makro ya, secara global. Karena kalau dia paham tentang isi UNCSC maka dia lihat tuh apa-apa yang harusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga anti korupsi di dunia. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu sebaiknya Yohanes Tanak datang di sini dan kita berdiskusi kan. Itu yang pertama. Kemudian Kita yang- sudah mencoba menghubungi yang bersangkutan tapi sampai saat ini dia tidak ingin hadir dan atau tidak menanggapi undangan dari Nusantara TV. Oke. Lanjutkan. Jadi menurut saya dengan lahirnya undang-undang itu yang kemudian turunannya dilakukan tes wawasan kebangsaan dan yang berhasil menyingkirkan itu salah satu faktor yang menyebabkan KPK mulai melemah. Faktor kedua adalah kewenangan-kewenangan KPK yang sudah mulai diamputasi. Ya, ada kewenangan-kewenangan KPK yang sudah mulai diamputasi. Misalnya mengenai izin-izin penyadapan tidak seperti dulu lagi. Ya. Kemudian mengenai kewenangan SP3, ya KPK diperbolehkan melakukan SP3. Padahal di undang-undang lama itu KPK tidak dibolehkan menerbitkan SP3 sehingga dalam pekerjaan tupoksinya selaku lembaga pemberantasan korupsi, maka KPK pada saat itu memegang prinsip yang namanya prudent, kehati-hatian. Kehati-hatian itu diterjemahkan dalam bentuk apa? Biasanya ya kalau menurut KUHP seseorang itu bisa dijadikan tersangka kalau sudah memenuhi 2 alat bukti. Ya. Itu menurut KUHP ya. Dan itu sudah terpenuhi, orang bisa dijadikan tersangka. Tapi karena kehati-hatian KPK, ya dia menjaga kehati-hatian itu karena tidak ada SP3, maka KPK itu tidak cukup 2 alat bukti yang dia temukan. Pasti lebih. Baru dia menetapkan seseorang jadi tersangka. Oleh karena itulah sejarah KPK sebelumnya kalau kita merujuk kepada conviction rate-nya ya, itu dulu 100%, 100%. Karena dia menjaga itu. Karena dia nggak boleh SP3, jadi dia menjaga betul proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan proses pengadilannya. Dan alhamdulillah menurut saya itulah yang seharusnya dilakukan. Walaupun memang saya ingin katakan begini, pengembalian undang-undang KPK itu bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan indeks persepsi kita, indeks persepsi korupsi. Tapi salah satu. Makanya saya ingin tekankan menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan. Baik, salah satunya. Tapi saya mau komentari dulu. Salah satunya adalah regulasi soal perubahan undang-undang KPK yang lama menjadi yang baru. Berapa berpengaruh terhadap indeks persepsi korupsi kita? Jadi kalau resep pemberantasan korupsi seluruh dunia, memang salah satu yang paling berpengaruh adalah perannya KPK ya. Meskipun memang tidak satu-satunya, tapi dia punya elemen terpenting lah, punya critical point gitu lah ya. Kalau KPK-nya kuat, independen, tentunya ketika dia mau memberantas korupsi, itu dia nggak tebang pilih, nggak selective punishment. Jadi ketika misalkan melakukan tindak pidana korupsi, nggak ngurusin misalkan pesaing politik dari rezim yang berkuasa, tapi juga berani misalkan juga menelisik tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan program-program prioritas nasional seperti yang disampaikan teman ICW tadi. Ya. Apalagi kan risetnya juga misalkan yang program nasional ini makanan bergizi gratis banyak banget, patronasenya, nepotismenya, kalau nggak punya koneksi, nggak punya orang dekat ya mustahil lah bisa jadi SPPG nyebutnya ya seperti itu. Jadi itu sih yang dinantikan dari KPK. Jadi nggak cuma badannya saja ada,
tapi juga itu tadi independensi. Jadi kalau mau nyentuh kasus korupsi nggak cuma kasus korupsi yang nggak berkaitan dengan program presiden, tapi juga yang program prioritas itu juga harus diurusin. Jadi itu sih yang dilihat juga ya dalam independensi lembaga penegak hukum ini. Oke, kalau pernyataan Pak Abraham artinya Anda sangat mendesak bahwa Undang-Undang KPK dikembalikan ke yang lama. Iya, Oke, secara iya saja. Kalau menurut ICW, apakah hanya cukup mengembalikan Undang-Undang KPK yang lama, atau justru harus ada revisi agar relevan dengan kondisi kita saat ini? Kalau bicara soal Undang-Undang KPK, kami melihatnya tentu syarat mutlak kalau kita mau memperbaiki kualitas penindakan pemberantasan korupsi kita harus kembalikan dulu Undang-Undang KPK-nya ke versi sebelum 2019. Itu syarat minimal gitu. Kalau tidak ada itu, menurut kami semua upaya untuk pemberantasan korupsi akan selalu terhambat dengan independensi KPK yang memang sudah tercerabut. Kalau luar dari itu, kita perlu juga meneliti lebih dalam tadi data-data yang diungkap oleh teman-teman di Transparansi Internasional. Di situ kan diungkapkan alasan menurunnya IPK kita bukan hanya dari segi penindakan, tapi kalau kami melihatnya ya memang ekosistem pemberantasan korupsinya tidak dibangun dengan sangat baik. Tadi soal konflik kepentingan, kita tidak punya regulasi yang mumpuni di tingkat nasional untuk mengelola bagaimana tadi misalkan ada proyek pemerintah, ada program strategis, itu tidak diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Itu tidak ada kita di level nasional. Dan di sisi lain kita juga banyak PR begitu. Kalau tadi Bang Abraham bilang kita PR sekalian. Silakan sekali. Lanjut. Kita pernah meratifikasi UNCC di 2006, tapi di dalam konvensi itu ada beberapa tindakan yang belum dikriminalisasi atau belum dimasukkan ke dalam hukum positif kita. Misalkan soal perdagangan pengaruh, soal suap swasta, soal memperkaya diri dengan tidak sah. Itu hal-hal yang sudah kita ratifikasi tapi belum diadopsi ke hukum nasional. Padahal tindakan-tindakan ini juga tindakan yang sangat marak terjadi dan juga menopang terjadinya korupsi sistemik sebagaimana sudah berlangsung sejak lama gitu. Oke, Pak Abraham, kalau Mensesnek mengatakan bahwa belum ada tindakan yang ingin dilakukan oleh Presiden, kalau Anda menangkapnya ada sinyalemen akan ada suatu tindakankah dari Presiden yang akan dilakukan? Jangan dijawab dulu, kita harus break sejenak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Merah Putih.